Jenderal muda itu dipilih oleh Presiden Soekarno menjadi caretaker Menteri Panglima AD, menggantikan Letnan Jenderal Ahmad Yani yang menghilang dalam gerakan tersebut. Tak ada alasan khusus mengenai pilihannya itu. Banyak pihak menilai alasan personal dan sikap loyalitas Pranoto lah yang menjadi alasan tersendiri bagi Presiden Soekarno untuk memilihnya. Pemilihan ini tak pelak mendapat tentangan dari perwira Angkatan Darat lain, apalagi semenjak sentimen anti presiden menguat di kalangan prajurit-prajurit TNI. Pranoto Rekso Samudra mencatat apa yang dialaminya hari itu dalam memoar Mayor Jenderal Raden Pranoto Rekso Samudra tahun 2002. Tanggal 1 Oktober 1965, kurang lebih jam 6 pagi pada saat saya sedang mandi, maka datanglah Brigadir Jenderal Dr. Amino, Kepala Departemen Psikiatri Rumah Sakit Gatot Subroto, Jakarta, yang dengan serta-merta memberitahukan tentang diculiknya Letnan Jenderal Ahmad Yani beserta beberapa jenderal lainnya oleh sepasukan bersenjata yang belum diketahuinya. Setelah mandi, Pranoto berangkat ke MBAD di Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Pranoto sadar kondisi sedang genting, karena itu dia pergi dengan pakaian dinas lapangan. Dia menjadi orang dengan pangkat tertinggi di kantor tersebut. Sebagai perwira tinggi yang tersisa, pagi itu juga Pranoto segera memprakarsai rapat darurat yang diantaranya membicarakan nasib Ahmad Yani dan jenderal lain yang diculik. Rapat juga memutuskan untuk menunjuk Mayor Jenderal Soeharto yang kala itu sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat agar bersedia mengisi pimpinan AD yang kosong. Melalui kurir khusus, keputusan disampaikan kepada Soeharto di markas Kostrat di seberang stasiun Gambir, tidak jauh dari MBAD di sebelah Jalan Segara atau kini bernama Jalan Veteran. Kurang lebih jam 9 pagi, Pranoto dapat laporan. Menurut siaran RRI, saya ditunjuk oleh Presiden atau Panglima tertinggi yaitu Presiden Soekarno untuk menjabat sebagai caretaker Menpang AD. Tapi Pranoto tidak mau buru-buru percaya berita itu. Ia tetap tinggal di MBAD menunggu perintah lebih lanjut. Berturut-turut kemudian datang Kepala Seksi 1 Staf Resimen Cakra Birawa, Letnan Kolonel Infanteri Ali Ebram sekitar pukul 9.30. Jaksa Agung Brigadir Jenderal TNI Sutardio bersama Kepala Reserse Pusat Kejaksaan Agung Brigadir Jenderal Sunaryo pada sekitar pukul 10 dan Ajudan Presiden Kolonel Bambang Wijanarko sekitar pukul 12. Mereka semua adalah utusan dari Presiden atau Panglima tertinggi ABRI. Oleh karena saya sudah terlanjur masuk dalam hubungan komando taktis di bawah Mayor Jenderal Soeharto, maka saya tidak dapat secara langsung menghadap dengan tanpa seizin Mayor Jenderal Soeharto sebagai pengganti pimpinan AD saat itu, kata Pranoto yang berusaha memenuhi panggilan dari utusan-utusan tadi. Pranoto berusaha mendapatkan izin dari Soeharto, tetapi Soeharto melarang. Dia atau Soeharto tidak berani mereskir atau menjamin apabila dalam keadaan yang sekalut itu saya pergi menghadap Presiden, imbuhnya. Kala itu Pranoto menaati perintah Soeharto. Malamnya sekitar pukul 19, Pranoto dipanggil Jenderal Abdul Haris Nasution, KSAB di markas Kostrat untuk menghadiri rapat. Selain Nasution, hadir juga Mayor Jenderal Soeharto, Mayor Jenderal Mursyid, Mayor Jenderal Satari, dan Brigadir Jenderal Umar Wirahadi Kusuma. Nasution secara resmi menjelaskan bahwa Pranoto adalah caretaker Menpang AD. Pranoto pun ditanya pendapat pribadinya. Sampai saat itu saya sendiri belumlah menerima pengangkatan secara resmi, secara hitam di atas putih. Waktu itu Soeharto yang punya banyak pasukan di Kostrat dianggap pimpinan AD. Jenderal Soeharto mengumumkan keberatan-keberatannya terhadap struktur baru dari pimpinan Angkatan Darat, tetapi tidak langsung menentangnya. Ia memecahkan masalah itu secara Indonesia dengan tidak mengindahkan sama sekali Jenderal Pranoto. Tulis O.G. Roeder dalam Anak Desa Biografi Presiden Soeharto.
Royder menyebut Pranoto sebagai seorang perwira yang lemah dan berhaluan progresif, sementara Salim Said dalam menyaksikan 30 tahun pemerintahan otoriter Soeharto mencatat Pranoto adalah perwira yang punya kecenderungan ke kiri. Ia yang hanya staf jenderal tentu tak bisa berbuat banyak seperti Soeharto.